Pembukaan Internasional SMK Expo 2024 berlangsung meriah. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya ribuan masyarakat dan peserta yang memadati pelataran Medan Nan Bapane, Ngalau Indah, Kota Payakumbuh. Dalam kegiatan tersebut, proses pembukaan ditandai dengan penekanan sirine yang mengiringi terbukanya kain penutup monumen SMK yang dibuat khusus untuk ajang akbar tersebut. Internasional SMK Expo telah melalui 2 tahun proses untuk terselenggara. Pada saat pembukaan Internasional SMK Expo dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah, Ketua DPRD Sumbar Supardi, jajaran Forkopimda Kota Payakumbuh, dan OPD-OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Seremoni pembukaan para tamu dan penonton disuguhkan dengan pertunjukan Silek Galombak yang dimainkan oleh SMK Negeri 2 Batu Sangkar. Silek itu pun menjadi pengantar Carano kepada tamu undangan VIP. Sejumlah rangkaian pertunjukan dari gabungan SMK Negeri di Sumbar juga membuat penonton terkagum dengan membawakan drama Minangkabau, Sabai nan Alui. Melalui expo ini menjadi hilirisasi produk kreatif inovatif siswa-siswa SMK kita, dan juga ingin expo ini membuka dan memperluas jaringan. Jelas Sepris Yonaldi, salah satu tenaga ahli di SMK Expo Sumbar 2024. Sedikit perlu kami sampaikan Pak Gunur, Pak Ketua DPRD, bahwa produk yang ada hari ini tidak hadir begitu saja Pak Gunur. Kami sudah melakukan kegiatan ini lebih kurang selama 2 tahun. Tahun pertama dan tahun kedua kami melakukan bimbingan teknis kepada seluruh guru SMK. Bagaimana menghasilkan para lulusan yang memiliki mutu dan kualitas. Tentunya berupa sumber daya manusia dan juga kualitas produk, baik itu barang dan jasa. Dan pada tahun ini kita adakan kegiatan Expo SMK berbasis internasional. Dan seluruh produk yang ada pada hari ini, tentu kami sudah melakukan berbagai tahapan-tahapan untuk bisa kita tampilkan. Perlu kami sampaikan, dari 200 lebih SMK yang kita kurasi, pada hari ini yang ikut adalah sebanyak 83 SMK. Itu berdasarkan kurasi yang kita laksanakan sebanyak 4 tahap. Tepuk tangan untuk 83 SMK. Dari sekian ratus produk yang kita kurasi, hari ini kita bisa menampilkan 222 produk siswa. Tepuk tangan untuk kita semua. Produk-produk yang kita tampilkan hari ini, kita kurasi sebanyak 4 tahapan. Tahapan pertama, kita melakukan namanya pra-assessment. Seluruh sekolah mengirimkan produk-produknya kepada kita tim kurator. Kita mengobservasi, kita nilai, dan setelah itu baru kita nilai dan kita turun ke lapangan untuk melakukan visitasi ke sekolah-sekolah yang memang kita anggap memenuhi kriteria pra-assessment. Dan setelah itu kita melakukan sebanyak 3 kali tahapan turun untuk melihat produk secara langsung. Di mana di tahap 1 para siswa mempresentasikan produknya, kita koreksi, kita tambah penguatan dengan berbagai macam materi seperti pengemasan, branding, public speaking, dan lain-lain. Sehingga sampai ke tahap 3. Dan di tahap 3 kita melakukan finalisasi produk. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menampilkan sebanyak 223 produk. Terdiri dari produk agribisnis, produk hospitality, produk kreativitas dan elektronika, dan juga kita menampilkan berbagai macam produk lainnya seperti fashion. Kegiatan expo tersebut guna mengekspos seluruh kemampuan SMK se-Sumatera Barat untuk memperlihatkan potensinya, mulai dari kuliner, fashion, FR, virtual reality, hingga desain dan agribisnis. Sumatera Barat 2024 yang dihadiri beberapa negara resmi digelar,
mulai tanggal 7 hingga 11 Agustus 2024 di Medan Nan Bapane Galau Indah, Kota Payakumbuh. Berjalan-jalan ke Malaysia, singgah sebentar di Singapura. Selamat datang hadirin semua. Kami sambut dengan hati gembira. Dengan penuh sukacita, kami segenap panitia penyelenggara kegiatan International Expo SMK 2024 mengucapkan terima kasih selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya hadirin undang kami yang berbahagia, yang telah menghadiri undang kami untuk melihat dan menyaksikan langsung event monumental ini. Baik datang dari Sumatera Barat, kemudian dunia industri dari Sumatera Barat, dari Medan, dari Batam, dari Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dari luar negeri, dari Jerman, Jepang, dan Malaysia. Bapak Ibu semuanya, Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD, Bapak Menteri yang kami hormati, kegiatan International Expo 2024 menampilkan produk-produk unggulan SMK Provinsi Sumatera Barat dari berbagai bidang keahlian seperti teknologi rekayasa, teknologi informasi, bisnis dan manajemen, agribisnis, kesehatan, kemaritiman, pariwisata dan ekonomi kreatif. Saat ini ada 83 jenis produk SMK yang ditampilkan hasil kreasi dari tim ahli yang ditunjuk. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi mengatakan, Expo yang digelar tidak hanya untuk bursa kerja, sebab lulusan SMK diciptakan bukan hanya sebagai pekerja atau buruh pabrik dan industri, namun tamatan SMK harus mampu ciptakan lapangan kerja sendiri. 50% tamatan SMK bisa berkreasi dan inovasi, Indonesia akan lebih maju. Dalam kegiatan Expo mampu memusnahkan image siswa SMK sebagai warga kelas 2. Dengan istilah nenek moyang kita bukan hanya pelaut tapi juga pedagang. Entrepreneurship biar bengkel kecil asal mereka yang punya, jangan biarkan Expo SMK ini mati. Selama Expo pengunjung bisa menyaksikan atraksi booth di live cooking dan hospitality. Juga dihibur oleh 22 pertunjukan dari SMK dan SMA sesumbar. Dalam ajang bertajuk Expo SMK Sumbar 2024 itu, 225 produk dari puluhan SMK se-Sumatera Barat akan dipamerkan di 80 booth. Stand produk-produk tersebut merupakan produk berbasis digital yang sengaja mereka siapkan untuk acara Expo. Para siswa peserta Expo tidak hanya sekedar jadi penjaga booth masing-masing. Mereka juga akan mempresentasikan langsung produknya kepada para buyer dan investor dari mancanegara, mulai dari Malaysia, Jepang hingga Jerman yang datang langsung ke Expo, begitu juga dengan investor dari berbagai perusahaan dalam negeri. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha itu akan datang ke Expo untuk melihat produk-produk hasil kreasi para siswa. Tujuan para buyer dan investor itu jelas mereka akan mencari produk yang bisa mereka beli atau bisa mereka kembangkan dengan mekanisme kerjasama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, 3 tahun yang silam saya berdiskusi dengan teman-teman yang luar biasa hebat juga. Ada hadir juga Bowira dari DEK. Ini anak muda kita yang luar biasa juga ini. Saya juga sering belajar banyak dengan beliau tentang masalah pendidikan, meskipun muda tapi beliau punya jaringan yang sangat luar biasa. Ada juga Pak Metron, kawan-kawan yang lain berdiskusi panjang tentang masalah pendidikan, khususnya tentang masalah SMK. Dari diskusi tersebut ada sebuah mimpi, harapan ke depan, bagaimana SMK tak lagi menjadi kelas 2 atau kelas 3, tapi SMK ke depan akan mampu bersaing menjadi kelas 1. Mimpi itu kita wujudkan dengan mengawali dengan BIMTEK. Ada 2 tahun proses lamanya
Kita melakukan bimbingan teknik kepada guru-guru kita, tidak hanya SMK tapi juga SMA. Dan pada hari ini, wujud dari mimpi itu, kita adakan Expo SMK. Saya tak membayangkan hasil wujudnya seperti ini. Rupanya mimpi ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim diwakili Direktur SMK Ditjen Vokasi Kemendikbud RI Muhammad Yusro menyebutkan bahwa saat ini 53% dari total 219 SMK di Sumbar telah berstatus SMK negeri. Adapun bidang keahlian teknologi manufaktur dan rekayasa menjadi bidang keahlian paling dominan karena telah tersebar di 118 SMK. Dan dari 87.000 itu, Bapak dan Ibu, 25.000 adalah para siswa yang berada pada bidang keahlian teknologi manufaktur dan rekayasa di bidang teknologi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita perlu mendorong agar anak-anak kita mampu membangun Sumatera Barat dengan keahlian yang dia miliki. Sebagaimana pesan dari Bapak Ketua DPRD tadi, Pak Supadi, kalau Bapak asalnya dari STM ya Pak ya, lulusan STM, luar biasa. Kita berikan aplaus kepada Bapak Ketua DPRD Sumatera Barat berasal dari STM. Saya juga sama Pak, saya berasal dari STM. Ya, saya berasal dari STM Negeri di Jakarta, bidangnya teknik elektronika, kemudian melanjutkan S1, S2, S3 pada bidang yang sama, teknik elektro. Jadi Pak Ketua DPRD ternyata SMK bisa. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin juga menyampaikan intervensi bantuan pengembangan SMK yang ada di Sumatera Barat dalam bentuk DAK fisik. Pak Gubernur yang saya hormati, pada tahun 2023 sampai dengan 2024, total bantuan DAK fisik SMK di Provinsi Sumatera Barat sejumlah 184,2 miliar yang diperuntukkan untuk kurang lebih 47 SMK di Sumatera Barat. Nah, dengan begitu banyaknya bantuan yang digulirkan oleh pemerintah, maka kita berharap bantuan tersebut dapat dimaksimalkan sesuai dengan arah kebijakan DAK fisik. Di antaranya adalah peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan akses dan mutu layanan. Yang kedua, penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Dan yang ketiga, mendukung pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan pengembangan SMK Pusat Keunggulan. Kita punya program strategis, dan hingga tahun 2024 ini terdapat 49 SMK Pusat Keunggulan di Provinsi Sumatera Barat. Kita berikan aplaus. Dan SMK ini nanti menjadi SMK yang perlu memberikan hal-hal positif, memberikan imbas kepada SMK-SMK yang ada di sekitarnya, bahwa SMK Pusat Keunggulan mampu didorong menjadi SMK yang menghasilkan
teaching factory yang aktif memproduksi dengan status keuangan yang fleksibel dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga perlu kami sampaikan terkait dengan guru penggerak SMK. Berdasarkan dashboard data guru penggerak untuk angkatan 1 sampai dengan 4, dari total 623 orang guru penggerak yang ada di Sumatera Barat, baru terdapat 43 orang guru penggerak dari SMK. Saya berharap bahwa siswa SMK di Sumatera Barat ini menjadi siswa yang adaptif terhadap perubahan teknologi, kemudian yang memiliki kompetensi keahlian yang juga mumpuni untuk bisa diterima di dunia kerja, dunia industri. Selain itu tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa siswa SMK yang ada di Sumatera Barat ini siap juga untuk berwirausaha, punya jiwa entrepreneur. Saya pikir ini sesuatu yang perlu terus didorong agar seluruh SMK di Sumatera Barat ini memiliki satu komitmen dan semangat yang sama, menjadikan lulusannya memiliki kompetensi keahlian yang baik sekaligus mampu mandiri untuk berwirausaha. Barang haram tersebut dikendalikan oleh 2 orang narapidana di Lapas Kelas 2A Padang. Polisi Kabu Kampung Tangah menggerebek sejumlah rumah yang diduga digunakan sebagai lokasi kumpul kebo. Pengerjaan perbaikan ruas jalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Presiden Jokowi meninjau langsung lokasi terdampak parah banjir bandang di Bukit Batabuah. Kasus ini sendiri terungkap dari hasil patroli tim Cyber Polda Sumbar. Pihak perusahaan meminta masyarakat meninggalkan lahan itu karena berada di lahan HGU. Panjangnya durasi perjalanan membutuhkan bahan bakar yang lebih dari biasanya, memaksa pihak pengelola harus menetapkan tarif darurat. Gubernur Sumatera Barat Haji Mahyildi yang hadir dalam pembukaan Expo mengatakan SMK adalah jawaban atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertarungan di dunia ini sekarang ini. Pertarungan kompetensi. Pertarungan sertifikasi ini yang sekolah sepertinya orang tua harus ada kerjasama antara dunia pendidikan SMP dan SLTA. Bahwa persaingan di tingkat global sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki. Dalam hal tersebut, pemerintah Provinsi Sumbar terus-menerus memacu pengembangan kualitas SMK di Sumbar. Sehingga para lulusan SMK di Sumbar juga terus meningkat kemampuan dan kompetensinya. Selain peningkatan kualitas sarana prasarana, pemerintah Provinsi Sumbar juga menjadikan program penciptaan 100.000 entrepreneur sebagai salah satu program unggulan, di mana pada tahun 2023 lalu, angka itu sudah mencapai 120 ribuan. Salah satu latar belakang paling dominan dari kalangan wirausahawan baru ini adalah bahwa mereka itu para lulusan SMK. Saya kira ini suatu expo yang sangat bermakna ini dalam rangka untuk pengembangan produk-produk seperti hari ini desain kemasan ini yang bisa di sini di beberapa sehingga nanti akan dipakai oleh UMKM kita bisa kerjasama-sama di sini. Dan kita harapkan dengan adanya internasional Expo SMK pada hari ini akan
bisa berlanjut tentunya karena produk-produknya akan berjalan terus ya, dan kemudian tentu kita harapkan nanti akan ada target dari Expo ini juga akan nanti ada kerjasama dengan pengusaha-pengusaha dari produk yang sudah diakurasi dari SMK ini. Kan demikian. Tadi juga ada BLUD yang kita dorong terus. Betul. Ya, kalau memang sudah ada BLUD-nya berarti sudah sama dapat BLUD. Kalau seandainya tidak ada yang swasta berarti lebih lebih mudah lagi ya. Nah, sehingga memang kita harap produk ini dikembangkan di dalam industri dan kemudian digunakan. Itu makanya kita di Sumatera Barat ini pada masa yang sudah itu banyak produk-produk untuk alat-alat dan mesin pertanian ya. Dan kemudian kemarin juga ada pengusaha kita yang mampu membuat eksavator ya, itu sudah ada namanya Patrako namanya, itu dan contoh. Dan maka ini tentu ini perlu peralatan ini perlu masuk kepada pasaran, kepada industri sehingga memang ini akan bisa berkembang. Nah, dan kemudian digunakan dan kemudian kita harapkan nanti bisa diakomodasi melalui e-katalog yang tersebar di tingkat nasional ada, kemudian di provinsi juga ada, nah, sehingga produk ini bisa terpakai dan bisa digunakan oleh seluruh pihak. Jadi acara ini digelar oleh pemerintah Sumatera Barat dalam menampilkan ya, produk-produk SMK andalan kita Sumatera Barat yang sudah dikurasi oleh para kreator, sudah dinilai, sudah diuji, sudah dilakukan asesmen bahwa produk-produk kita ini sudah layak dipublish, ya, dihilirisasi, hingga hilirisasi nanti. Makanya di Expo ini kita undang semuanya, Kadin kita undang, kemudian Dinas Koperasi UMKM kita undang, Dinas Perdagangan kita undang, supaya produk-produk SMK ini bisa dilakukan hilirisasi sampai ke tangan masyarakat. Karena SMK kita sudah SMK Belut 51 SMK kita. Kemudian yang melahirkan produk-produk unggulan ini bukan hanya SMK Belut, tapi juga SMK lain di Sumatera Barat, termasuk kawan SMK, yaitu SMA kita. Ya, sebab itu kerjasama dengan SMK. Jadi ini adalah suatu event yang sangat luar biasa. Tamu-tamu kita bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari Jerman ada, dari Jepang ada, kemudian dari Malaysia, pengusaha-pengusaha yang nanti bisa melihat prospek dari produk SMK kita Sumatera Barat yang bisa dibantu pemasarannya di dalam dan luar negeri. Dari Batam ada, dari beberapa provinsi di Indonesia kita undang. Jadi terima kasih Pak Direktur sudah hadir, banyak jemaah ahli kita yang sudah ikhlas, dan SMK kita sekali lagi saya katakan sudah melahirkan produk-produk yang andal karena dibimbing oleh guru-guru hebat ya Sumatera Barat. SMK kita yang serius ya dalam membina dan mengembangkan program keahlian di SMK Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di International Expo SMK. Ini sebuah kegiatan yang sangat luar biasa dan yang saya rasa ini baru pertama kali ya dalam sejarah Sumatera Barat kita bisa bikin kegiatan Expo SMK yang segebiar ini dihadir langsung oleh banyak para buyer di berbagai provinsi, terutama juga ada dari Jakarta, ada juga dari Batam, dan juga ada dari Medan sendiri, dan terus juga ada dari para buyer kita dari Malaysia juga banyak hadir. Dan 5 hari kita mengadakan acara Expo ini, setiap hari mereka akan silih berganti datang. Dan juga ada dari perusahaan-perusahaan pusat tenaga kerja dari Jerman hadir tadi ya, yang juga support kita ini, dan juga dari Jepang juga. Dan saya rasa ini merupakan sebuah batu loncatan ya untuk bisa kita memastikan ke depan SMK ini tidak hanya slogan
SMK bisa, tapi betul-betul SMK mampu nanti menjadikan siswa-siswanya menjadi siswa yang unggul ya, baik secara entrepreneurship maupun nanti unggul secara keilmuan mereka, sehingga nanti mereka bisa bersaing nanti di dunia industri manapun. Disampaikan oleh Pak Gubernur tadi dalam sambutannya, kita berharap tentu ini kita jadikan sebagai kegiatan rutin ya, Expo SMK ini, karena walau bagaimanapun tentu ini membuka ruang bagi anak-anak kita untuk bisa berani berkreativitas, memunculkan idenya ya, yang nanti akan ditampilkan ide tersebut di Expo SMK ini. Mereka akan bersaing ide nanti bersama murid, dan juga mereka berharap tentu ide tadi itu bisa booming ya, bisa diterima oleh pasar manapun. Nah, kalau ini dirutinkan, maka otomatis nanti para siswa SMK kita akan terbiasa untuk selalu berpikir ya, mengeluarkan ide-ide yang lebih berkualitas. Makanya kita berharap ke depan Expo ini akan kita adakan setiap tahun.